angkat kursi jangan bingung. Ini mau ngapain gitu ya di depannya. Waduh, sungkan lu bicara sampai mau ngangkat kursi ya. Oke, silakan lagi langsung dengan Bu Citra ya. Boleh. Ya, terima kasih ya. Sampai enggak? Aku sih ya lupa ya. Timur ya. Nanti Apa mau sampai? Oke. Ini ya banyak orang baru kayaknya. Maju semua. Baru tak lihat 1 jam. Semangat lagi teman-teman. Bapak Ibu boleh maju aja. Biar lebih fokus ya. Siapa tahu lebih fokus dapat tujuannya di tahun ini ya. Susah ngundangnya ini, soalnya cuma semalam ngobrolnya. Jujur ya, saya ini merasa gimana ya. Baru keluar kantor dipanggil ya ampun ya. Apa yang saya mau ceritakan, makanya saya bilang sama Mbak Citra ya, talk show aja ya. Jadi apa yang menjadi unek-unek kira-kira bukan curah juga ya. Selama ini menjalani, tapi kok fail ya. Mungkin dari segi sharing nggak apa-apa teman-teman. Kalau rekrut ya saya sedikit lah bisa jawab ya. Tapi kalau sharing saya bisa pasti jawabnya. Ya, oke? Maju lah, nggak apa-apa. Teman-teman ya. Maju yuk daripada biar lebih akrab mungkin. Biar lebih akrab, lebih enak ya. Ini kan bagian dari nafas ya. Soalnya. Maju teman-teman. Ko Adi, monggo maju. Ya ayo, nggak apa-apa yuk. Ayo. Semuanya sudah tahu saya kan ya? Masa nggak tahu ya? Bintangnya kok ya. Tapi saya nggak tahu karena leader saya nggak datang ini Pak Yohanes ya. Kemana ini orangnya? Ya apa ini ya? Rekrut apa? Boneka? Direkam kok ya? Bentengnya tahu. Ya wis oke. Bisa dimulai ya teman-teman ya. Monggo silakan duduk. Duduk aja. Ini ruang tamunya nih, kurang mejanya kayaknya. Kita pertanyaannya nyantai aja ya teman-teman ya, karena ini kan jadi Ko Santoso Tanjung ini adalah bagian dari Harvest dulunya. Kemudian sekarang kantor kita sudah bertelur jadi Million Star jutaan bintang. Million Star ya, jutaan bintang. Ini salah satu bintangnya teman-teman ya. Terima kasih. Wah, ini kita lihat stand depannya tadi kan luar biasa ya teman-teman ya. Jadi dari seorang yang biasa-biasa saja dulunya sekarang jadi luar biasa. Bahkan dalam waktu yang singkat ya Ko ya. Iya nggak sih? Singkat kan ya? Singkat. Kelihatannya singkat, tapi pengorbanannya juga lumayan ya. Lumayan besar. Jadi kita langsung sapa, selamat pagi ya Ko Santoso Tanjung. Iya pagi. Sekarang kalau boleh tahu ya, Ko ini usianya berapa ya Ko? Sekarang kelihatannya berapa? 22? 17 kayaknya. Saya 28 ya. Habis ini ulang tahun tanggal 29. Saya ingatkan. Barangkali ada yang mau ingin ya. Ada yang mau minta traktiran mungkin. Iya. Jangan kadonya aja ya. Minta lagi. Oh iya. Terus kalau boleh tahu nih Ko, sekarang saudara berapa Ko? Saudara 5. Asalnya dari kota Surabaya. Oh, dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Dia kan dari Korea ya? Iya, saudaranya Pak Ango ya. Oh, depannya ke Korea. Itu nanti mampir ke saudara saya ada. Ya, Lee Min Ho, ya. Lee Min Ho, iya betul. Terus ini Ko, kalau boleh tahu kehidupan keluarganya seperti apa Ko? Mungkin apa namanya? Kalau yang sederhana atau mungkin sudah orang kaya? Dulu memang jujur dari keluarga yang nggak mampu ya, nggak mampu ini maksudnya rumah nggak punya ya, mau makan aja dulu sekali mungkin saya masih SD, jadi makan ya seadanya lah ya, apa yang ada di meja ya kita makan ya. Terus transport juga kita kesusahan dulu, naik bimo kemana-mana ya, beda zaman sekarang ya. Zaman sekarang minimal sudah punya sepeda motor ya itu. Jadi saya punya pemikiran, oh ya dulu ya memang saya susah ya, saya harus berubah dalam arti saya memulihkan ekonomi keluarga saya kayak begitu. Ini keluarga yang sederhana ya Ko ya? Iya. Oke. Terus sampai sekarang adik nomor yang terkecil Ko? Adik nomor kecil ada berapa? Saya. Oh, berarti paling kecil ya Ko ya? Oh iya. Iya dah. Iya, makasih. Oh, berarti paling kecil ya Ko ya? Berarti kan sudah enggak ada tanggung jawab nyekolahin adik kan sudah ada. Tanggung jawab ada ke orang tua ya? Iya. Memberi
membahagiakan orang tua sekali. Ya pastinya. Terus kok sebelum di Pro ini bekerjanya di mana aja? Tadi sudah ada sih, Tadi mungkin sudah ada. nggak kebaca, mungkin ada yang belum baca. Oh, Di mana aja? Oh, dari awal dulu lulus Ya saya persingkat aja ya. Lulusan. Saya sih lulusan SMP aja ya. Oh, lulusan SMP. Ya. Lulusan SMP bisa punya SMP, aset sebanyak ya. itu ya. Orang ya teman-teman ya. Kemudian sebelumnya kerja di mana? Terus susah nggak sih kok cari kerja dulu, apalagi lulusan SMP? Sebenarnya saya tanya dulu, di sini banyak yang karyawan mungkin. Full time semua, luar biasa. Dari dulu memang orang join langsung full time, ya. Jadi memang dulu saya lebih ke banyak ke karyawan, tapi karyawan memang saya punya pemikiran saya harus cari pengalaman. Karena mungkin kedepannya saya mau buka usaha, jadi saya harus cari pengalaman nih. Nah pengalamannya apa? Mungkin pertama saya sempat jadi kuli juga ya, bukan kuli bangunan ya. Apa ini? Ya serabutan lah, suruh nyapu, ya suruh angkat-angkat barang. Terus sempat juga jadi sales, jadi tukang tagih juga sempat semua. Tapi itu saya buat singkat-singkat, ya paling lama 6 bulan lah paling lama ya, paling cepat 3 bulan. Nah terus yang terakhir memang saya sudah tahu nih, oh ternyata orang kerja itu kayak gini ya, maksudnya caranya ya, sistem-sistemnya gimana. Akhirnya saya memutuskan ya sudahlah, saya tetap harus di perusahaan ini. Karena apa? Lebih bonafit juga, maksudnya dalam hal sistem kerja juga bagus, gaji juga oke. Jadi waktu itu 2010 ya, 2010 masuk, cuman 7 bulan aja naik nih jadi supervisor. Ya itu waktu saya ingat masih usia 21 kayaknya ya. Terus akhirnya tahun depannya jadi buka kantornya, saya kepala depannya. Nah dari situ memang saya belajar, saya terapkan apa yang menjadi istilahnya cari pengalaman kemarin-kemarin, saya terapkan di situ. Tapi apalagi pertanyaan tadi? Saya lupa Pak. Susah nggak dulu? Oh iya, susah ya pasti. Kan? Oh iya, dulu memang sempat gak diterima, tapi ya ini ya, saya ini cerdik. Jadi saya kalau mintai ijazah, saya bilang ijazahnya nggak ada. Loh kok nggak ada? Ya karena kebanjiran rumah saya, jadi itu rusak. Tapi saya punya kopiannya ya. Nah tapi kopian saya ini punyanya SMA. Jadi seakan-akan saya ini ijazah SMA gitu ya, agak ilegal tapi ya nggak apa-apa lah ya. Menghalalkan segala sesuatu demi kebaikan ya. Jadi ya itu sih. Berarti pertama kali kerja merasakan cari uang sendiri itu tahun berapa berarti kok? Oh dari 2000 berapa? Dari pas di DO ya, kelas 1 SMA sudah cari uang part time ya, jadi istilahnya bungkus-bungkus apa ini kayak packing barang gitu. Satu hari, setengah hari lah ya kasih 15.000, kadang 10.000 gitu. Anak SMP itu kan mestinya kan harus belajar dulu kan kok ya? Ya. Tugasnya kan belajar. Itu orang tua gimana tuh kok? Wah, orang tua udah lepas juga angkat tangan karena saya kan gak niat sekolah. Oh. Beda ya. Saya gak niat sekolah memang. Saya ingin cari uang aja. Berarti total masa bekerjanya, pengalaman bekerjanya itu ada 10 tahunan gitu mungkin? Iya, ada. Sejak SMP itu udah ya, berarti Iya. sudah 10 tahunan. Di Pro berarti sudah? Saya di Pro 2014 ya. 4 tahun. 4 tahun ya, sudah Iya. terbayar semua susah-susah. Oh iya, susah pasti. senangnya sudah terbayar Iya. sekarang ya kok ya. Sudah berkeluarga ya kok? Kayaknya single ya? Saya iya single. Salah ya? Ada mau daftar ya? Yang mau daftar Ada anak saya kok di bawah ya. Gak diajak nanya sih. Oh nanti berisik lah ya. Gak kayak ngantri ini. Anak berapa kok? Anaknya satu aja. Istri? Ya. Satu ya? Istrinya ya satu yang nyata. Yang sebenarnya banyak. Kok Ya. istri kan juga agent nih dulu ya? Ya. Agent juga ya. Itu ngerekrutnya gimana? Maksudnya bukan direkrut jadi istri, maksudnya direkrut jadi agent gimana? Pacaran namanya juga. pacaran ya, dipaksa, ayo keluar lah, ngapain? Tapi saya kasih pemikiran sama dia. Coba kamu pikirkan lah, gajimu sekarang berapa? Oh 4 juta. Ya kalau untuk buat orang yang masih muda juga ya, masih jomblo ya masih oke lah ya. Maksudnya tidak ada pertanggungan, apalagi tidak ada memikirkan saya mau nyicil rumah nih, saya mau nyicil mobil, tidak ada. Cuman untuk shopping ya masih bisa, makan ya masih bisa. Tapi makanya saya bilang
udahlah kamu kalau segitu uang segitu aja gampang gitu, dan satu bulan aja sudah dapat segitu, bahkan lebih. Saya bilang kayak gitu, karena ya pemikiran saya kayak begitu ya, karena saya kerjakan ya 1 bulan mau omset berapa saya kejar kayak gitu maksudnya. Akhirnya keluar, gak keluar ya saya pecat jadi pacar. Kejam ya teman-teman. Terus seberapa memotivasi, gimana ya, bentuk supportnya waktu dulu jadi pacar itu seperti apa dulu? Isanti ya namanya ya? Iya. Ya, gimana Jadi supportnya? ya, Biar tahu ya teman-teman kalau kerja berpasangan itu enaknya oh luar iya, biasa. ya enak sih memang, kemana-mana bisa berdua ya, dunia milik kita berdua. Jadi itu buat motivasi saya juga, maksudnya saya ini orangnya suka ditemani juga, meskipun dia nggak ngomong pun nggak apa-apa, yang penting saya ditemani. Jadi percaya diri ini lebih tinggi juga kayak gitu. Jadi ya saya itu juga termasuk motivasinya dia juga. Oh iya, kita ya kerja berdua, kita harus ngaku juga untuk kedepannya yang lebih baik, untuk mau beli aset atau apa kayak gitu. Tapi memang ditentang sama orang tua ya. Ya orang tua biasalah, kita ini agent, selalu diremehkan ya, minoritas lah. Apa itu agent? Anakku kamu mau buat susah. Saya bilang nggak ke papanya ya, nanti saya ditampar. Saya bilang sama santinya, saya bilang kamu kasih tahu lah mamamu, kita buktikan lah bulan depan, tahun depan lah, kamu pasti berangkat ke luar negeri. Saya bilang kayak gitu ya. Makanya tahun depan saya berangkat dia ke Amsterdam, ya itu masih pacaran. Jadi memang saya kasih bukti, ini loh buktinya. Nah baru dari situ dia percaya, oh iya memang agent ini luar biasa. Sampai sekarang pun bangganya luar biasa ya, aku punya menantu kayak saya. Terima kasih ya. Saya juga Pak Ayu ya. Ini mau cerita yang Pru nih, Jadi pertama kali gabung di Pru tuh seperti apa nih ceritanya? Perkenalan awalnya sama leadernya ketemu di mana? Mungkin coba diceritain. Banyak orang baru ya di sini. Ada beberapa orang baru. Saya lihat ada 100 orang soalnya. Ya. Nah, apa ini dulu memang ketemu sama Pak Antoni ya. Ya, secara nggak sengaja juga, tapi mungkin sudah kehendaknya Tuhan ya. Jadi ketemu di bandara pas pesawat hampir telat juga ya. Jadi saya tanya-tanya, Pak Antoni mau kemana kamu? Tapi saya nggak tanya ke Antoni sama istrinya ya, Novita Jonas. Saya bilang mau ke mana? Oh saya mau ke Kendari nih. Oh ya sama, saya juga mau ke sana. Nah dari situlah permulaannya ya, kenalannya. Terus pas sampai ke Kendari saya tanya, kamu tinggal di mana? Saya tinggalnya di kos, nyari kos-kosan gitu. Kamu kerja apa sih? Prudensial. Ya jujur saya sih kurang tertarik ya, karena saya merasa asuransi ya apa ya, kerjanya nggak enak lah ya. Kasihan lah orang jalan terus ya, kayak sales door-to-door kayak gitu. Itu pemikiran saya dulu. Ya terus sempat malamnya saya tanya lagi, saya ini orangnya care loh teman-teman ya, beneran saya care. Terus saya tanya, ya Pak sudah dapat ah? Oh sudah di sini. Tapi aku campur sama sales lain loh. Kasihan kalau maksudnya kalau perempuan ya, secara ya perempuan masa mau sama sales janganlah. Saya bilang sudah saya tampung di rumah saya. Ya yang dari sana. Nah disitulah permulaannya ya, saya masuk ke jebakan Batman ya. Tapi ya jebakan ini membuat saya sukses ya, Prudensial. Terus apa sih membuat jebakannya? Setiap hari itu dia ngeprint teman-teman ya. Pulangnya malam, terus pagi berangkat pulang malam ya. Ada yang kayak begitu prospeknya? Beneran nggak? Ayo ngaku. Ada Pak, saya jalan-jalan toh ya nggak bisa ya. Nah mereka berdua ini benar-benar konsisten teman-teman ya. Pagi berangkat, malam pulang, selalu kayak gitu ya. Nah saya ini melihat sisi positifnya, orang ini kerjanya benar-benar tekun. Apa sih yang dikerjakan? Saya penasaran teman-teman ya. Nah, saya juga ingin cari tantangan yang baru, karena saya bosan kerjaan kepala cabang itu gini-gini terus. Ya, terus akhirnya malam, dia itu ngeprint terus ya, minta kertas sih. Kertas itu hampir 1 rim loh. Kantor saya itu sudah kasih ya 1 rim, dia ngeprint terus. Saya tanya, ngeprint apa ini? Oh ini kok orang sudah mau ikut. Wah keren ya, ikut apa ini? Ikut asuransi. Oh iya saya lihat ya, nilainya lumayan lah ya, 2 juta, 3 juta per bulan, ada yang 5 juta. Dia ngomong nih, kok aku lumayan, kok aku dapat segini ya. Tapi saya tidak hiraukan ya, belum BOP itu, belum pra BOP ya, mancing-mancing dulu ya, masih drama lah, main drama Korea dia. Terus saya itu sampai pegel ya, karena
saya ini tuan rumah tapi suruh bukain malam-malam ya. Jadi akhirnya saya bilang, sudah saya percaya sama kalian, sudah saya kasih kunci aja, buka aja rumahnya sendiri. Saya bilang kayak gitu ya. Oh gak apa-apa. Loh baik kan jam 12 malam baru pulang. Saya ini tidurnya jam 9 ya. Saya ini orang yang istilahnya apa ya, kondisi jaga kesehatan ya, jam 9 sudah tidur. Wah jam 12 malam sudah buka, saya malas ya. Terus akhirnya yang membuat saya itu gabung karena ya itu dari ketekunannya mereka. Waktu pagi mereka BOP nih, ya BOP. Ceritanya Pak Ali dulu ya, mana Pak Ali? Siapa yang nggak tahu Pak Ali sih ya? Semua orang pada tahu Pak Ali. Nah, diceritain Pak Ali, saya tertarik. Wah, yang tertarik apa ya? 3 bulan itu ya. Setelah sakit langsung keluar ya, tabungan finansial. Nah, dia bilang gini, kamu mau ikut aku? Enggak, saya nggak mau ikut. Oh ya udah gini loh, kamu tak ceritain bisnisnya aja. Jujur di pikiran saya ini, aduh gajinya berapa sih? Ya gaji saya loh paling seumur saya ini saya sudah bangga. Gaji saya waktu lalu ya sekitar 15-20 juta ya 4 bulan bersihnya. Nah dari situ dia cerita ini 30%. Nah di situ saya nggak terlalu tertarik kok, meskipun itu ikutnya 2 tahun saya tidak tertarik. Yang tertarik apa? Jalan-jalannya. Nah saya ini suka orang jalan-jalan ya, tipe yang sanguin, suka yang ngumpul-ngumpul, yang jalan-jalan gratis ya. Yang gratisan saya suka pokoknya Mbak ya. Terus sama ya. Nah, saya dikasih tahu kalau kamu kok kejar targetnya ini, kamu bisa ke Tokyo. Berapa targetnya? Waktu itu sekitar 438 atau berapa? Tokyo ya. 500 juta gitu. 1 bulan? Enggak bro, 1 tahun itu katanya. Wah, mau saya bilang gitu ya. Apa syaratnya? Nah, saya foto aja kamu langsung. Taruh tangan di sini. Wah. Itu saya ingat bulan November 2013. Ya, terus tapi saya joinnya tetap AAJ itu bulan Januari lah Pak. Kayak gitu. Itu permulaannya. Ya, jadi intinya saya sukanya bukan karena uang ya, tapi karena jalan-jalan. Jadi mungkin nanti kedepannya teman-teman di Prudential bukan hanya orang mau join bukan karena uang aja. Ya, karena ya meskipun saya enggak orang enggak punya, tapi belum tentu saya mau uang. Ya, mungkin bisa jalan-jalan atau penghargaan. Saya juga suka penghargaan, Mbak. Gitu. Reward gitu ya? Iya, suka rewardnya. Terus kok ini apa namanya? Tadi kan jadi ngeblank saya gara-gara reward. Jadi ini berarti kan waktu gabung itu kan nggak langsung ini ya tertarik ya? Jadi kliknya sebenarnya karena ini ya, karena ada jalan-jalannya. Iya, karena memang Antoni ini orangnya apa ya, pantang menyerah. Jadi dia gali terus, ending ya. Gali terus apa kebutuhan saya. Kira-kira apa sih butuhnya? Dari segi uang bukan. Nah, Kompas dia tunjukkan itu sama tunjukkan koran ya, bawa sekarang koran Kompas ya. Nah itu langsung klik, oh iya. Apa ini saya mau ini. Mau jalan-jalanin tadi ya. Jalan-jalan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau rekrut itu awalnya yang dilakukan Antoni ya, leadernya ini simple sebenarnya, yaitu rekening Pak Ali. Kalau dulu Pak Ali ya, sekarang rekening Pak Bijak. Itu bisa diceritakan ke calon rekrut mungkin ya. Jadi paling enggak calon rekrutnya tahu, oh ternyata produk kita tuh manfaatnya ini loh. Nah, jadi paling enggak ngeblank sama sekali. Itu bisa diceritakan dulu ke calon ke calon rekrut. Kemudian harus tetap apa ya, Bu, namanya fact finding terus ya, di follow up terus. Sebenarnya TOD-nya si calon rekrut ini apa ini? Jadi Antoni akhirnya menemukan ternyata ini Santoso sukanya jalan-jalan. Akhirnya klik dan mau jalan. Itu langsung jalan atau langsung gimana? Ada hambatan mungkin dari awal? Saya bilang sama Pak Antoni, oke, kapan mulai jalan? Saya yang bilang ya. Oh iya, secepatnya. Aku harus pulang Surabaya dulu bro. Kamu pun harus aja, oke. Pas tadi itu saya jalan bulan Februari ya, bulan Februari 2014 dia datang nih ke Sulawesi. Tapi ya saya bilang sudah, saya apa ini, saya ada ini ya apa ini, saya tidak mau bayarin loh, saya bilang gitu. Tiket kamu harus tanggung. Oh ya gak apa-apa. Terus saya juga nggak menjanjikan di sana itu orangnya gimana mau ikut kita. Harusnya itu yang ngomongkan leader ya, tapi saya duluan ya. Terus akhirnya ya oh ya apa-apa bro, tidak apa-apa. Ya itu akhirnya dalam 1 minggu ke depan dia datang, langsung jalan.
Canvassing. Canvassing. Karena saya tidak punya data, karena di sana kan saya pendatang. Jadi saya diajari langsung canvassing. Kayak gitu. Jadi awal gabung langsung canvassing berarti ya? Nggak pernah disuruh metani daftar nama dulu, nggak pernah ya, Bu ya? Enggak punya. Enggak Saya punya. enggak punya memang. Oh, berarti langsung Keluarga pun ring 1 ring 2 saya enggak ada. Enggak Jadi ada, ya ya. saya pun langsung dikasih ke ini. Ke medan perang langsung, Pak. Oh gitu ya. Biasanya kalau sama seperti Anthony sama Novita, jadi berangkat pagi, pulangnya malam. Kebetulan saya kan masih Kerja. double job ya. Jadi ya saya orangnya juga istilahnya ya apa ya sebutannya Pak ya. Pokoknya intinya saya harus kerja dulu lah. Kerja di tempat lama saya dulu. Baru setelah itu baru saya ambil waktu untuk prospek budaya. Biasanya pulang kantor gitu atau Pulang satu kantor minggu? biasanya. Pulang kantor. Biasanya keliling kemana kok? Toko-toko atau Saya sih kalau di sana itu? Kalau dulu perjuangannya saya nggak ikut toko. Saya masuk ke sekolah-sekolah, terus masuk ke kantor gubernur. Lumayan ya, Wak. Kalau di Kendari itu bangsa pasarnya biasanya berapa tuh closingnya? Kalau saya dulu langsung ada sponsor. Oh, Saya nggak ngerti ya, maksudnya saya ini nggak pernah training juga, saya nggak ikut pasta, nggak pernah ikut GL. Jadi Anthony semuanya GL kan ya. Harusnya nggak boleh itu karena secara kita ini mau membangun bisnis. Kalau kita nggak tahu bisnis ini jalannya gimana, produknya apa, gimana kita mau istilahnya duplikasi ke calon agent kita. Jadi ya diwajibkan ikut training, ya kita belajar juga. Waktu itu memang kendala dari daerah. Ya jadi saya nggak bisa nih mau GL saya mau datang ke Harvest kan nggak mungkin ya, mau GL toh ya. Jadi akhirnya ya Anthony sendiri yang training sebatas itu. Tapi saya sih lebih suka memang habis belajar langsung praktek. Ya gitu ya, ibarat kita ngengkol sepeda, nggak mungkin dong kaki kanan toh. Jadi kita harus kaki kiri dan kanan kita harus seimbang, balance. Kayak gitu, diterapkan. Oh, di sana itu kan berarti jauh dari sistem ya, Bu. Contohnya kayak Power Day gini. Oh iya. Nah, berarti memotivasinya gimana, Bu? Memotivasinya dari apa yang menjadi keinginan saya, apa yang menjadi mau saya, itu motivasinya saya sendiri. Jadi bukan dari leader atau siapa, mungkin leader itu hanya berapa persen, mungkin 20% ya, tapi 80% dari saya sendiri. Kalau saya sendiri nggak mau leadernya mau apapun nggak bisa, karena waktu itu memang saya sempat habis dapat API 200 juta, ya, saya berhenti, ya. Tapi kan saya pikir di sini hanya untuk gaji tambahan, pendapat income tambahan aja, bukan untuk kerjaan utama. Jadi ya saya kerjain di tempat lama lagi, ya saya fokus lagi. Tapi biasanya kan siang saya tidur siang, ditelepon terus sama Anthony, ditelepon diganggu terus. Saya sendiri cek diganggu lagi, dicek. Saya bilang sampean, aduh bro aku ini tidur bro, kamu jangan telepon aku lagi. Loh tidur enak ya, tapi ya ini ya dia bisa membalikan posisi istilahnya apa ya, kondisinya itu, situasi saat itu ya. Jadi langsung dibalikan, kamu kok tidur, waduh katanya mau Jepang terus diomelin terus, tapi ya saya enggak masukkan ke